kenapa kita sebagai brand, katakanlah sebagai brand atau sebagai pengusaha pakaian, perlu memahami tren dan eee, forecasting? Jawabannya cuma satu, untuk kita bisa beradaptasi. Kalau kita memahami perubahan yang terjadi saat ini, kita bisa memahami perubahan yang terjadi ke depan, maka kita akan bisa beradaptasi. Artinya kita tahu, oh ke depan COVID ternyata membuat orang semakin terdigitalisasi. Berarti ke depan orang akan belanja cenderung menggunakan saluran digital. Artinya kalau saya sebagai pebisnis, saya harus menggunakan kanal digital untuk bisnis. Karena orang sekarang semuanya lewat kanal digital. Itu kan adaptasi gitu ya. Sebuah proses adaptasi agar bisnis kita bertahan. Nah, garis bawahi juga bahwa tren ini bukan hanya soal style, bukan soal desain kalau dalam tren fashion, tapi keseluruhan kehidupan orang. Pola hidup, gaya hidup, kebiasaan itu juga bagian dari tren. Jadi kalau kita bicara fashion trend, imajinasi kita jangan hanya membayangkan warna, siluet, konstruksi, desain, tapi juga pikirkan perilaku orang belanja pakaian seperti apa. Kemudian kita juga harus memikirkan tren yang sekarang terjadi itu orang sukanya apa sih? Kalau orang suka satu desain tertentu, pikirkan juga orang lebih suka belanja online atau offline. Orang lebih suka ke toko atau enggak. Orang sekarang kalau komunikasi lebih suka lewat saluran apa ya? Apakah telepon, apakah email? Nah itu kan perubahan, arah arah perubahan. Trennya sekarang orang misalnya ada kelompok masyarakat tertentu yang cenderung menggunakan saluran WhatsApp, ada yang cenderung menggunakan saluran online. Itu yang harus kita cermati terus. Jadi kalau kita bicara tren dari sudut pandang sebagai pebisnis fashion, jangan cuma melihat tren produk bajunya, tapi juga tren kebiasaan konsumennya. Konsumennya sekarang kalau belanja seperti apa? Kalau sekarang orang di masa COVID misalnya eh, alokasi belanja pakaian dengan belanja yang lainnya seperti apa, gitu kan? Nah itu kecenderungan-kecenderungan yang terjadi yang harus kita tangkap, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di kemudian hari dengan melihat yang terjadi saat ini. Nah ini, prinsipnya adalah bahwa tren tidak terbatas pada fashion, juga mempengaruhi persepsi dan pilihan konsumen terhadap makanan, film, buku, tujuan liburan, dan produk. Contoh, ketika terjadi COVID, sebelum terjadi COVID, orang mungkin akan berpikir, saya mau traveling ke Eropa, saya mau traveling ke Jepang atau kemana gitu ya. Dengan kondisi COVID kan orang berubah. Orang travelingnya, waduh kondisi sekarang nggak mungkin saya traveling ke sana. Jadi ada kecenderungan misalnya, oh sekarang orang Indonesia lebih banyak traveling domestik di dalam negeri, tidak keluar karena ada COVID gitu. Nah ini juga mempersepsi banyak hal. Tren akan terus berubah karena konsumen senantiasa mengevaluasi tentang gaya dan selera mereka. Sekarang kan zaman COVID kita banyak mengevaluasi. Wah, kalau saya masih harus nongkrong ke kafe, kayaknya sudah tidak mungkin nih COVID. Lebih baik saya kalau mau ngopi, lebih baik saya beli peralatan kopi sederhana yang saya bisa ngopi di rumah gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu yang ada sesuatu yang berubah besar, kemudian mengubah pertimbangan-pertimbangan orang, mengubah keputusan-keputusan orang untuk bertindak. Jadi, kalau kita sebagai pebisnis fashion, cermati semua aspek, bukan cuma desainnya saja, apa yang terjadi di sekeliling kita. Jadi intinya adalah kalau kita mau memahami apa yang akan terjadi atau apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang akan terjadi ke depan, tren seperti apa, maka jawabannya sering-seringlah mengamati, sering-seringlah kepo membaca info bisnis, membaca perkembangan gaya pakaian, membaca eh, apa mengamati eh, rekaman Fashion Week, Directory Fashion Week, mencermati cara berpakaian orang, sehingga kita punya gambaran ke depan bakal seperti apa. Nah, terus yang kedua, tren tidak terbatas pada pakaian, aksesoris, dan kosmetik, juga mewujud dalam berbagai bentuk produk konsumen lainnya, termasuk dekorasi rumah, furniture, mobil, dan elektronik. Misalnya nih, ini
Saya pikir ini juga sudah terjadi ya saat ini. Ketika terjadi COVID dan kemudian ada aturan yang harus setiap toko atau kafe itu kan harus menerapkan protokol kesehatan. Maka penataan di kafe berubah kan? Penataannya berubah, settingnya berubah, layoutnya berubah. Nah, ini adalah tren yang terjadi karena ada perubahan dan kita dipaksa untuk menyesuaikan dengan itu. Nah, nanti ke depan dengan kondisi saat ini kira-kira bentuk kafe itu seperti apa ya? Kemarin saya sempat singgung, sempat ulas soal retail fisik ke depan gitu ya. Retail fisik ke depan ternyata bukan cuma untuk orang buat bertransaksi, tapi juga harus ada value lain. Karena untuk kondisi COVID seperti sekarang, kalau orang cuma mau belanja ya cukup online. Berarti harus ada value lain di toko kita yang bisa membuat orang datang kalau kita punya toko fisik gitu ya. Itu. Jadi ada perubahan dari 10 tahun lalu misalnya satu desain interior A itu paling oke, tapi setelah 10 tahun kemudian berubah. Karena manusianya berubah, seleranya berubah, maka bentuk-bentuk perwujudan budayanya pun berubah. Kalau dalam fashion terutama yang sekarang paling terasa kan perubahan dari yang tadinya merchandiser lebih fokus ke offline berubah ke online karena orang belanjanya secara online. Itu ya jadi yang pertama tidak terbatas pada fashion dan tidak terbatas pada pakaian dan aksesoris lainnya kalau kita bicara tren, tapi juga termasuk semuanya, mobil, furniture, rumah, elektronik dan seterusnya. Nah, yang sering kita kepleset itu kita tidak bisa bedakan antara trend report dengan trend forecasting. Jadi trend report itu berbeda dengan trend forecasting. Kalau trend report itu yang terjadi dan sedang terjadi. Kalau trend forecasting itu yang belum terjadi. Bedanya itu. Nah, pertanyaannya seperti apa sih kalau kita ngomong trend report gitu ya. Nah, ini adalah contoh trend report. Ini adalah laporan paper dari Paris Fashion Week Fall 2020. Kalau kita lihat gambar ini, kawan-kawan pasti sudah bisa menduga kenapa gambar ini menjadi 4 gambar ini disebut tren. Karena semua baju walaupun desainnya berbeda-beda, tapi ada unsur yang membuat mereka sama, yaitu kotak. Semuanya kotak-kotak. Ini trend report. Trend report itu terjadi ketika di masa Fashion Week. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau bikin kira-kira ini kan 2020 berarti ini terjadi pada tahun lalu gitu ya. Ini show-nya tahun lalu. Jadi kalau kawan-kawan mau tahu misalnya apa sih yang akan tren 6 bulan kemudian dengan melihat ke Fashion Week, maka mulai sekarang nih cermati setiap koleksi yang muncul di Fashion Week. Katakanlah kita New York ini kan September ini mau Fashion Week nih. Kita bisa cermati baju-baju yang muncul di sana dari setiap brand atau desainer itu seperti apa. Kemudian kita lihat mana yang punya kemiripan. Ini kan semuanya nih kotak semua nih. Ini adalah trend report. Jadi trend report itu adalah tren yang muncul dalam Fashion Week. Jadi laporannya yang selama Fashion Week di New York ini apa sih pakaian yang paling banyak muncul. Nah ini kan kalau fashion show-nya bulan September, berarti kan bajunya baru keluar nanti 6 bulan kemudian. Jadi 6 bulan kemudian baju-baju yang ditampil di Fashion Week ini akan muncul dan kita bisa melihat ternyata di Fashion Week di New York misalnya baju-baju yang banyak muncul mulai dari siluetnya, kemudian pattern-nya, kemudian warnanya itu seperti apa. Sehingga 6 bulan kemudian kita bisa prediksi gaya pakaian seperti apa yang akan muncul. Nah, terus ini contoh lagi, ini New York. Kita lihat ada garis lehernya kotak semua, walaupun bajunya beda-beda, yang casual, yang dress, tapi tetap ada satu unsur yang sama. Jadi
Kalau kita mau lihat tren yang terjadi di Fashion Week, ya tren seperti inilah. Nah, fast fashion itu ketika mereka sudah melihat tren, misalnya nih trennya kayak gini, kotak-kotak gitu ya, kemudian garis lehernya 4, persegi 4, ini mereka akan menerjemahkannya ke dalam desain mereka sendiri, bukan mengkopas, tapi kita membuat, kalau saya sebagai desainer nih, kalau saya lihat misalnya, oh di Fashion Week ternyata banyak muncul baju-baju yang kotak-kotak. Oke, saya akan bikin baju yang pakai unsur kotak-kotak yang berbeda dengan mereka gitu. Itu kan cara shortcut, cara paling gampang ya kalau kita mau mengadaptasi tren yang terjadi. Nah, kalau dalam teori fashion itu disebut dengan trickle down effect. Jadi apa yang terjadi di Fashion Week mempengaruhi desain yang kita buat. Seperti itu. Nah, itu di Fashion Week. Nah, selain juga kita mengamati yang terjadi di Fashion Week, kita juga amati apa yang terjadi di jalanan. Karena kalau kita bicara tren sekarang, tren itu bukan hanya muncul atau lahir dari kecenderungan yang terjadi di Fashion Week atau di runway atau di catwalk, tapi juga dari jalanan. Jadi, kalau dulu kan zaman tahun awal fashion, awal abad 20, kemudian sampai tahun 90-an, itu gaya berpakaian orang itu banyak dipengaruhi oleh baju-baju yang ditampilkan di Fashion Week. Nah, setelah internet berkembang, itu berubah bahwa desainer itu juga dipengaruhi oleh style jalanan, style orang-orang biasa, street style. Nah, kalau kita lihat, kalau kita mau bicara kira-kira trennya apa nih yang ke depan akan terjadi, atau apa, tren seperti apa yang sekarang terjadi, selain kita mengamati apa yang terjadi di Fashion Week, juga kita mengamati cara orang berpakaian di jalanan. Nah, ini misalnya saya tampilkan street style di Copenhagen. Ini adalah gaya-gaya yang muncul di jalanan. Nah, dari sini kita bisa kira-kira memprediksi kira-kira ke depan orang bakal suka yang mana gitu. Kalau kita mau membuat konsep koleksi, dua hal yang terjadi di Fashion Week dengan yang terjadi di jalanan, ini kita harus dikonsepsikan sesuai dengan brand kita. Kira-kira desain seperti apa yang harus saya buat untuk koleksi saya selanjutnya. Kemudian pilihan warnanya seperti apa. Apakah orang sekarang cenderung lebih casual, cenderung lebih monokrom, apakah cenderung lebih rame, apakah cenderung lebih sporty, dan seterusnya. Itu bisa kita, ketika kita mau membuat koleksi, itu ada pertimbangan-pertimbangan, bukan hanya intuisi atau perkiraan kita aja, tapi kita harus mengamati apa yang terjadi di runway, juga apa yang terjadi di jalanan. Dua hal itu yang paling tidak harus kita lakukan gitu. Kalau kita sebagai sebuah fashion brand gitu ya. Nah, tadi kita sudah bicara tren, kemudian ini ada narasi lebih detailnya tentang trend forecasting. Jadi tadi saya sudah singgung bahwa trend forecasting itu merupakan kombinasi dari trend report yang tadi yang terjadi di Fashion Week, kemudian yang yang gaya orang umum di jalanan, yang dipadu dengan informasi saat ini dan wawasan ke depan untuk membuat prediksi tren yang akan datang. Biasanya 2 tahun mendatang. Jadi kalau kita 2 tahun sampai 10 tahun. Kalau kita bicara trend forecasting, itu ramalan 2 tahun. Jadi biasanya kalau misalnya kawan-kawan baca dari WGSN misalnya, untuk tren season misalnya fall winter 2022, itu mereka sudah membuat ramalannya tahun 2020. Jadi kalau 2 tahun sebelum terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi pada saat yang bersamaan, ya itu bukan trend forecasting, tapi trend report gitu. Jadi kalau kita mau membuat koleksi 2 tahun yang akan datang, maka kita harus tahun 2023 misalnya, maka kita harus baca ramalannya itu tahun 2020. Jadi kalau kawan-kawan berlangganan WGSN misalnya, nah tahun ini tuh kawan-kawan sudah bisa mengakses apa yang akan terjadi di tahun 2023 gitu, karena mereka sudah melakukan penelitian 2 tahun sebelumnya. Kemudian
ada 3 pertanyaan yang biasanya mau dijawab oleh trend forecaster. Apa yang terjadi di masa lalu yang mempengaruhi fashion saat ini? Nah, kan biasanya perkembangan fashion itu melingkar gitu ya, muter-muter aja gitu, walaupun selalu ada kebaruan. Jadi kalau seorang trend forecaster mau membuat prediksi ke depan, mereka akan selalu melihat 5-10 tahun yang lalu itu apa sih yang terjadi kalau di fashion gitu ya. Style seperti apa sih yang dominan muncul, yang menjadi kecenderungan. Kemudian dia lihat juga apa yang terjadi saat ini. Jadi lihat apa yang 10 tahun ke belakang, gaya seperti apa yang mempengaruhi gaya sekarang yang terjadi saat sekarang atau dalam waktu dekat. Nah, kemudian dia memprediksi kira-kira 5-10 tahun lagi ke depan apa yang akan terjadi. Nah, itu kan seorang trend forecaster harus punya kemampuan untuk melakukan riset. Riset dalam banyak aspek, bukan hanya dalam aspek desain saja, tapi dalam banyak aspek yang mempengaruhi kehidupan orang. Nah, jangka waktu tren, ramalan tren ya, jangka waktu tren forecasting itu paling tidak dibagi 3. Itu ada jangka panjang, jangka pendek, dan ramalan musiman. Jadi kalau kita bicara tren forecasting, itu jangka panjang 10 tahun, umumnya 10 tahun, 5-10 tahun gitulah. 5-10 tahun ke depan gitu ya, 5-10 tahun ke depan, bukan ke belakang. Jadi kalau perusahaan-perusahaan trend forecaster, dia sudah punya informasi kira-kira 10 tahun yang akan datang apa yang akan terjadi. Contoh misalnya sekarang 2020, kira-kira 2030 apa yang akan terjadi. Kalau kita melihat kondisi sekarang di mana orang semakin peduli sama pada lingkungan, maka banyak prediksi yang menyebutkan 2030 brand-brand fashion itu harus lebih sustainable, harus lebih memperhatikan faktor lingkungan dan faktor sosial biar bisa diterima oleh konsumen. Nah, itu prediksi 10 tahun yang akan datang. Nah, nanti prediksi yang panjang ini, prediksi 10 tahun ke depan ini, kemudian diturunkan ke dalam jangka pendek 2 tahun. Biasanya 2 tahun itu untuk memprediksi kira-kira kalau sekarang 2020, 2023 itu apa yang akan disukai orang, warna apa yang paling yang disukai menjadi kecenderungan 2 tahun yang akan datang, kemudian selera orang seperti apa, perilaku konsumen seperti apa, itu adalah ramalan-ramalan untuk jangka pendek. Nah, juga ada ramalan yang musiman. Nah, yang harus digarisbawahi bahwa ramalan jangka panjang, pendek, dan ramalan musiman itu saling terkait. Artinya, misalnya kita sudah punya prediksi 10 tahun yang akan datang, maka untuk ramalan jangka pendek ini adalah turunan dari ramalan jangka panjangnya. Nah, nanti diturunkan lagi ke dalam ramalan musiman yang umurnya prediksinya hanya 6 bulan ke depan. Jadi saling terkait. Itu kalau kita lihat dari jangka waktu. Oke. Mungkin itu yang baru sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan di pembuka ini. Kayaknya kita mesti ada sesi selanjutnya nih untuk tren karena mungkin ada pertanyaan. Kalau yang melakukan ramalan tren kira-kira akurat enggak gitu ya? Apakah memang akan terjadi enggak? Nah, kalau saya merujuk pada catatannya Omnilytics itu karena kita sekarang kalau perusahaan-perusahaan trend forecaster itu sekarang sudah memanfaatkan big data, menggunakan informasi dari berbagai informasi yang tersebar di internet. Biasanya ada perkiraan bahwa kalau kita bicara untuk jangka untuk trend report itu tingkat kebenarannya, tingkat ketepatannya, bukan kebenaran, tingkat ketepatannya itu 50%, 50%. Contoh misalnya ini yang terjadi di Paris Fashion Week. Maka kemungkinan baju kotak-kotak itu akan menjadi tren itu 50-50 antara terjadi dan tidak terjadinya itu 50%, 50%. Untuk season pendek ya, untuk season pendek. Nah, kemudian kalau untuk season panjang yang 10 tahun, itu tingkat akurasinya kalau menurut catatan Omnilytics itu 30% akurasinya. Jadi kalau dibilang misalnya bahwa 10 tahun lagi orang akan suka baju-baju yang organik, ya
kita bisa bilang 30% tingkat akurasinya. Tapi juga dalam perjalanan 10 tahun itu kan akan banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa 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 mungkin persentasenya besar, bisa juga persentasenya kecil. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mau kasih tugas. Tugasnya adalah menyusun trend report fall winter 2020. Caranya bagaimana? Caranya adalah pertama, saya nggak tulis di sini ya, jadi saya jadi kawan-kawan harus mencatat gitu ya. Tugas ini sebetulnya tidak wajib dalam arti kayak dosen nyuruh mahasiswa gitu ya. Tapi ini sukarela aja. Mari kita belajar bersama gitu. Kalau kawan-kawan melakukannya saya senang hati, jadi kita bisa belajar, kita evaluasi. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi yang penting kita mencoba untuk belajar dari hal yang kecil gitu ya. Nah, tugasnya adalah menyusun trend report fall winter 2020. Caranya, pertama, kawan-kawan harus buka, bisa lewat businessofashion.com atau lewat vogue.com. Kawan-kawan buka halaman runway, halaman Fashion Week. Nah, di halaman Fashion Week itu, kalau kita misalnya buka Business of Fashion di halaman Fashion Week, itu mereka punya directory semua brand yang tampil di Fashion Week di London, New York, Paris, Stockholm, ada banyak. Tapi yang penting itu kan yang 4 kota, London, Milan, Paris, sama New York. Nah, dari situ kawan-kawan harus melihat setiap koleksi yang ditampilkan di Fashion Week. Nah, dari situ nanti akan kelihatan mana baju yang sejenis, yang mirip-mirip gitu. Nah, misalnya nih, dari contoh yang tadi nah ini kan baju yang tampil di Paris Fashion Week yang mirip-mirip. Jadi, kalau kita bikin trend report ini kan selama ini dilakukan oleh majalah, oleh jurnalis. Jadi sebetulnya kalau kita mau bikin trend report sendiri bisa. Nah, kalau kawan-kawan sudah bisa membuat trend report, paling tidak kawan-kawan sudah tahu 6 bulan ke depan nih yang bakal jadi tren apa gitu ya. Dengan melihat yang terjadi di Fashion Week sekarang. Karena kalau Fashion Week sekarang berarti 6 bulan kemudian baju-baju itu akan muncul di pasaran. Nah, kategorisasikan entah itu dari warnanya, entah dari siluetnya, entah dari stylenya, kategorisasikan. Jadi semua gambarnya dikumpulkan, kemudian yang mirip-mirip dijembrengin gitu loh. Kita bisa bilang bahwa saya sudah bahwa trend report ke depan berdasarkan Fashion Week berdasarkan apa yang terjadi di Fashion Week itu akan terjadi tren yang seperti ini. Sesederhana itu sebetulnya. Kita main visual aja, jangan dulu main narasinya. Tapi secara visual mungkin contoh ini bisa terbayangkan gitu ya. Ini cara paling sederhana. Paling tidak dengan cara seperti ini, kawan-kawan bisa tahu 6 bulan ke depan nih yang bakal jadi tren yang kayak apa. Berdasarkan rujukan dari Fashion Week. Oke, kalau ada pertanyaan untuk tugasnya lebih detail bisa di grup ya. Itu dulu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mas Hadikin. Materinya cukup ringkas, singkat, dan padat. Tentunya di sini teman-teman juga dituntut untuk bisa lebih memahami lagi kira-kira fashion trend dan forecasting itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tugas untuk trend report ini, ya setidaknya teman-teman sudah bisa paham. Ternyata seperti ini loh, untuk trend report itu, ya setidaknya pasti teman-teman akan bisa memahami mana kesamaan yang bisa diambil dari tren-tren tersebut. Nah, untuk teman-teman mungkin sudah bisa langsung bertanya melalui Q&A, ya. Sorry, saya potong dulu ya, Ki ya. Ya, silakan. Tadi kan saya menunjukkan trend report itu bentuk seperti apa gitu ya, yang similar gitu ya. Nah, mungkin kita bertanya, kalau trend forecasting juntrungan wujudnya kayak apa sih gitu ya? Ya, Ini saya akan share satu trend forecasting yang dibuat oleh WGSN. Ini sebetulnya untuk koleksi 2018. Tapi saya mendapatkan informasi ini dari WGSN itu tahun 2016. Jadi 2016 saya udah tahu nih 2018 apa yang terjadi gitu ya. Saya kasih contohnya adalah seperti ini.
Nah, menurut prediksi, jadi kalau kita seperti apa sih bentukan kalau trend forecasting gitu ya? Kalau kita lihat trend forecasting, bentukannya seperti ini, ide besarnya seperti apa? Jadi mereka akan jelaskan untuk yang terjadi di apa ini season spring summer 18 tuh ide besarnya kayak apa sih gitu. Nah, ini mereka ngasih informasi ide besar yang akan terjadi 2 tahun kemudian tuh seperti apa. Kemudian kalau kita lihat misalnya warnanya apa yang akan terjadi. Jadi, nah, sorry. Mereka menampilkan gambar-gambar yang diprediksi akan menjadi tren ke depan itu, bentuk reportnya seperti ini. Terus garis bawahi bahwa ramalan itu bukan berarti desain yang akan muncul seperti yang ada di gambar ini. Ini sebetulnya cuma sekedar ilustrasi. Ketika bicara tropical misalnya, tropical lunch itu bajunya baju yang rileks, baju yang santai, kemudian warna-warna tropik kan seperti ini. Nah, nanti saya harus mendesain seperti apa? Balik lagi, value proposition kita apa sebagai brand gitu. Kalau bicara DNA-nya apa sih gitu. Jadi apa yang digambarkan untuk ke depan seperti ini, terjemahannya akan berbeda ketika itu menjadi produk yang kita keluarkan, akan sesuai dengan brand kita. Tapi pilihan warna, kemudian suasana, mood-nya itu akan merujuk ke sini. Nah, ini trend forecasting itu cara mengerjakannya cukup rumit, cara bacanya cukup pusing juga gitu. Karena ini baru baju perempuan, nanti ada baju laki-laki. Nah, baju laki-laki itu turunannya banyak lagi. Ada outer, ada baju formal, banyak. Belum nanti anak-anak, belum remaja gitu ya. Dan tugas desainer adalah membaca ini gitu loh. Tapi kan kita punya waktu. Kalau kita sudah punya prediksi sudah punya report untuk trend forecasting 2 tahun yang akan datang, kita udah bisa siap-siap kan 2 tahun gitu. Kenapa 2 tahun? Ya kita dengan waktu seperti itu kita sudah bisa menyiapkan berbagai hal untuk merespon tren yang akan muncul gitu. Nah kalau misalnya tren 2020 kita baru baca 2020 ya udah ketinggalan gitu loh. Karena harusnya itu 2 tahun yang lalu muncul. Gitu. Sehingga kalau waktunya bersamaan ya kita nggak punya persiapan lagi, nggak punya persiapan untuk merespon tren yang akan muncul akan datang. Gitu ya. Nah ini kan ada sorry. Nih color ada dari sisi warna, kemudian ada material itu ada baju untuk bahan material untuk baju laki-laki, baju perempuan, untuk baju aktif, banyak gitu, banyak turunannya ada banyak. Jadi untuk bacanya pun terus terang aja saya juga pusing kalau udah baca trend forecasting ini. Selain ngabisin hard disk ya karena banyak sekali. Oke, terus nah, terus pertanyaannya kemudian adalah kalau saya mau tahu trend forecasting itu saya ngaksesnya di mana gitu kan pertanyaannya kan. Nah, ada banyak situs yang perusahaan-perusahaan trend forecasting yang bisa diakses ya mungkin kita mulai sekarang tidak harus beli dulu gitu ya kayak misalnya saya pernah buka itu laporan ramalan untuk perilaku konsumen ke depan harganya ternyata 64 juta gitu harga laporannya itu kan berat gitu ya. Nah, kita bisa mulai mengakses ada beberapa konten yang free yang bisa diakses oleh kawan-kawan. Sorry. Oke, nanti linknya saya share aja ya di grup ya, link-link yang bisa diakses. Nanti akan biasanya saya taruh di directory di 11.id. Jadi kawan-kawan bisa akses dari situ. Kalau mau nyari gambaran tren ke depan, entah itu dari sisi desain, dari sisi style, itu bisa dilihat di directory kami. Terus, sorry, kayaknya saya ada yang kelewat deh di sini.
Ya, mungkin sambil Mas Sadikin ini nyari yang tinggal, saya informasikan buat teman-teman semua yang mau bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya Yuk, melalui fitur Q&A. Nanti saya kayaknya ada satu slide yang kelewat atau terhapus sama gitu. saya. Oke, sip. Oke. Oke, ini sepertinya sudah ada pertanyaan, Mas. Tapi satu pertanyaan buat saya. Tadi kalau Mas Sadikin lihat kan itu trend forecasting itu adalah acuan untuk 2 tahun ke depan. Nah, ini saya dengar-dengar ini untuk Indonesia sendiri, teman-teman dari APPMI kalau nggak salah ya, itu sudah ada mencoba merumuskan sebuah buku untuk trend forecasting juga. Nah, ini apakah memang dirumuskan untuk khusus Indonesia saja atau ini bisa untuk keluar, Mas? Karena sepengetahuan saya selama ini untuk trend forecasting ini selalu kita acuannya adalah negara luar gitu. Nah, apakah untuk Indonesia sendiri ini khusus buat teman-teman kita biar sepakat nih para pelaku bisnis fashion semua nih, bisa nggak kita untuk menjadi acuan ya minimal untuk negara se-Asia lah gitu, Oke, memungkinkan ya kira-kira. saya mungkin mau klarifikasi bahwa trend forecasting, walaupun yang melakukannya kebanyakan perusahaan-perusahaan di Inggris, di Ya, Amerika, kemudian ada beberapa di Singapura, sebetulnya kalau trend forecaster sendiri tidak kalau misalnya ramalannya itu datang dari Amerika, bukan berarti itu Amerika, karena mereka melakukan penelitian secara global. Dan tren ini global gitu ya. Jadi tren itu bisa datang dari manapun, tapi ada skalanya. Biasanya mereka membagi, oh ini untuk Asia, ini untuk Eropa, ini untuk Amerika, ini untuk global gitu. Jadi uh, 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 terlepas dari siapa yang membuatnya, sebetulnya tren itu bisa memprediksi untuk tempat dan waktu dimanapun dan kapanpun, terlepas dari siapa dia base-nya di mana gitu ya. Apalagi dengan teknologi internet seperti sekarang, lebih mudah untuk memantau kebiasaan orang Indonesia misalnya. Dengan memantau Instagram dan Facebook aja, itu dengan algoritma tertentu, mereka bisa menangkap kesukaan orang Indonesia itu apa. Kemudian warna-warna yang disukai apa. Kemudian kalau dari sisi desain seperti apa. Stylenya seperti apa. Itu bisa ditangkap dengan teknologi sekarang gitu ya. Tanpa harus melakukan penelitian secara manual. Terus juga karena setiap orang sekarang menyebarkan informasi tanpa diminta, kan orang sharing gitu ya, style orang, kesukaan, dan statement. Jadi bisa bentuknya visual, bisa bentuknya teks, bisa bentuknya audio, dan itu bisa ditangkap dengan teknologi tertentu, bisa ditangkap, dan kita bisa prediksi ke depan seperti apa untuk orang Indonesia misalnya. Orang Indonesia ini sendiri bisa dibagi kan, orang Jakarta dengan orang Papua beda gitu. Jadi tadi saya bilang bahwa ada skalanya, bisa global, bisa berdasarkan wilayah tertentu, bisa jangka pendek, bisa jangka menengah. Sebetulnya yang penting untuk dipertanyakan adalah kalau kita membaca report, kalau kita membaca buku trend forecasting, yang harus dipertanyakan pertama adalah metodenya apa, sehingga dapat info itu. Sehingga itu bukan ngarang gitu loh, tapi ada prosedur ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga prediksinya itu secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan. Karena trend forecasting ini kan pekerjaan yang saintifik, riset gitu ya, ada perhitungannya, ada standar misalnya untuk menentukan bahwa ini tepat atau tidak itu ada metodenya. Nah, kalau tadi pertanyaan Ongki mungkin sebaiknya ditanyakan jangan ke saya, nanti subjektif kalau saya jawab. Oke, siap. Ya, ini sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Mas. Tapi ini juga sudah ada yang raise hand. Mungkin dari teman-teman dari host, mungkin apakah ini bisa kita terima ya untuk raise hand bisa berbicara secara langsung? Karena kita sebenarnya lebih enak, lebih berdiskusi sih sebenarnya. Apa ini bisa di-unmute atau mereka bisa dipindahkan ke panelis terlebih dahulu untuk bisa mereka berbicara secara langsung. Tapi sementara proses itu dilakukan, saya akan coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dari Siti Hamidah. Pertanyaannya adalah di sini, salah satu kriteria produk
sustainability, ramah lingkungan, dan zero waste. Untuk handmade batik kami udah menerapkan hal itu. Masalahnya, untuk batik warna alam butuh waktu cukup lama, kisaran 3-6 bulan baru selesai. Sementara orderan dari pelanggan butuh cepat selesai. Maka kami mengkombinasikan antara kimia dan pewarnaan alam dan menjaga atau mengelola limbahnya hingga ramah lingkungan. Tapi hasil akhir yang original pewarna alami dengan yang mix kimia warna alam berbeda. Nah ini gimana Mas tanggapannya persoalan hal ini? Oke. Oke, ini soal sustainability ini jawabnya gampang-gampang susah. Tadi siapa yang bertanya? Bu siapa? Ibu Siti Hamidah. Siti Hamidah. Ya. Oke, kalau saya mau respon dengan kondisi sekarang mungkin tidak perlu mengklaim sebagai produk yang sustainable. Karena kalau kita bicara sustainable, itu bukan cuma bicara pewarna alam. Karena pewarna alam pun ada limbahnya, harus dikelola lagi limbahnya. Itu satu. Terus yang kedua, kalau kita bicara sustainable, bukan hanya dari sisi produk, dari sisi desain, dari sisi supply chain. Pertanyaan saya adalah, kain yang digunakan untuk batiknya itu asalnya dari mana? Apakah itu impor atau bukan? Kemudian bahannya apa? Jadi kalau kita bicara sustainable, itu bicara keseluruhan, dari mulai material, dari mulai sistemnya, desainnya, supply chain-nya. Kalau kita bicara dari sisi produk misalnya, mulai dari material bahannya sampai ke akhirnya, sampai ke konsumennya, itu harus sustain gitu. Jadi sustain itu bukan cuma di pewarna alam. Jadi menurut saya lebih baik disebutkan saja bahwa ini menggunakan pewarna alam tanpa harus menyebutnya sebagai sustainability. Karena kalau sustainability itu kriterianya ada banyak. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah bagaimana memadukan pewarna buatan dengan pewarna alam. Prosesnya, ini balik lagi ke brand-nya untuk Bu Siti ya. Kalau kita memang sebagai sebuah brand sudah punya komitmen bahwa kita akan menggunakan pewarna alam, maka gunakanlah pewarna alam. Tapi ternyata susah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, mungkin harus diberesi dulu manajemennya bagaimana. Artinya kalau kita tentu manajemen produksi antara pewarna alam dengan pewarna buatan akan berbeda. Kalau pewarna buatan kan relatif mudah untuk didapat. Prosesnya juga tidak akan sepanjang yang pewarna alam. Nah, mungkin kita harus evaluasi lagi bagaimana memanage produksinya, walaupun kita pakai pewarna alam, tapi kita tetap bisa menyuplai pada permintaan. Jadi, itunya yang harus dievaluasi lagi. Kalau untuk mengukur kapasitas produksinya sebesar apa, gitu kan, sebanyak apa, itu harus manajemennya harus diatur kembali. Sehingga, walaupun proses pewarna alam ini panjang, tapi kita tetap bisa menyuplai permintaan. Kurang lebih itu. Ya, Mudah-mudahan menjawab. Ibu Siti Hamidah cukup menjawab dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ibu Ati Kusumawati. Pertanyaannya adalah pada produk aksesoris perhiasan, apakah hanya warna yang bisa diterapkan dari tren 4KST? Silakan Mas. Dan bentuk satu lagi. Nah, ya, warna dan bentuk. Apapun bisa. Apapun bisa. Artinya, kan kalau kita bicara tren, gini, misalnya Bu Ati ini punya produk aksesoris gitu ya. Oke, Bu Ati punya produk aksesoris. Nah, nanti misalnya bahwa ini perumpamaan aja. Katakanlah misalnya 2 tahun yang akan datang, orang akan cenderung lebih suka pada produk yang simple. Oke. Ini menurut ramalan gitu ya. Nah, kalau ketika ramalan mengatakan bahwa orang lebih suka yang simple, maka bikinlah aksesoris yang simple. Kemudian, ternyata 2 tahun yang akan datang, orang cenderung orang lebih suka warna-warna natural. Oke, kemudian warna natural itu terjemahkan ke dalam produk aksesorisnya yang warna-warna natural. Nah, tapi juga nggak berhenti di situ. Harus dilihat juga 2 tahun lagi, orang itu suka belanja, pola konsumsinya kayak apa? Apakah akan lebih banyak
alokasi keuangannya akan lebih banyak digunakan untuk belanja kebutuhan dasar atau kebutuhan pakaian. Jadi kalau kita bicara tren ke depan, apa yang terjadi bukan hanya dari sisi warna dan dari sisi bentuk, tapi juga lihat perilaku konsumennya. Apakah 2 tahun yang akan datang, kira-kira orang masih pakai Instagram atau enggak ya? Atau jangan-jangan orang pakai TikTok, 2 tahun lagi nih orang pada pakai TikTok semua gitu loh. Ongki malah jadi seleb TikTok gitu loh 2 tahun yang akan datang. Itu kan bisa aja terjadi. Nah, itu dicermati. Nah, mungkin nanti kita yang berpikir, produk kita ini udah sesuai dengan ramalan ke depan, simple, warnanya juga sesuai dengan kecenderungan ke depan, tapi kalau kita tidak tahu saluran memasarkannya, mungkin nggak akan laku, nggak akan sampai ke konsumen. Artinya kita juga perhatikan, ke depan orang lebih suka belanja di marketplace, atau orang lebih percaya belanja di toko, di online shop-nya punya kita, gitu. Nah, kalau ternyata menurut tren ke depan bahwa orang lebih percaya pada online shop yang dibuat oleh brandnya sendiri, maka tahun ini Bu Siti harus bikin tuh online store, sehingga nanti barangnya tersampaikan dan orang percaya. Jadi nggak cuma dari sisi produknya ya, tapi juga dari sisi pelanggan. Kalau di sesi-sesi berikutnya kita bicara soal proposisi nilai, soal segmen pelanggan, soal saluran, soal hubungan pelanggan. Nah, itu tuh harus disesuaikan dengan ramalan ke depan. Kalau ramalan ke depan misalnya orang lebih suka baju-baju yang katakanlah sporty. Kita lihat lagi value proposition brand kita ini cocok nggak dengan itu. Atau bagaimana kita menyesuaikan value brand kita dengan kecenderungan yang ke depan. Kalau misalnya bahwa di tahun ini kita cuma jualan lewat Tokopedia, coba kita cek, ke depan orang masih suka marketplace atau lebih suka ke department store atau lebih suka ke toko sendiri. Kalau ternyata menurut tamaran orang lebih suka ke toko sendiri, maka saat ini persiapkan saluran pemasarannya itu lewat online shop. Gitu. Jadi makanya kenapa 2, 5, 10 tahun itu biar kita juga bisa bernafas untuk menyiapkan, merespon tren yang akan terjadi ke depan. Kurang lebih itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, dan selanjutnya ada pertanyaan nih Mas dari Kartika Yuliva. Di masa yang serba instan saat ini, mana yang lebih impactful bagi product owner? Apakah kreatif trend marker dengan menganalisis trend forecasting seperti yang Mas jelaskan tadi, atau menjadi follower dengan mengikuti apa yang sedang tren saat ini? Gimana Mas? Gimana? Pertanyaannya kurang ngerti saya. Gimana? Coba bisa diulang lagi. Oke, di masa yang serba instan ini, mana yang lebih impactful bagi product owner? Apakah pencatatan trend maker dengan menganalisis trend forecasting seperti yang Mas jelaskan tadi, atau menjadi follower dengan mengikuti apa yang sedang tren saat ini, Mas? Follower dalam arti seperti apa ya? Nah, ini mungkin teman-teman dari host, saya bisa dijadikan co-host saja nggak? Jadi saya bisa mute, unmute, dan teman-teman dari attendees, karena kita lebih enaknya berdiskusi sih. Kalau ini pertanyaan dibacakan seperti ini, kadang tidak sampai, dan memang kita juga kurang paham yang dimaksudnya apa, gitu kan. Atau bisa mungkin yang sudah raise hand dijadikan panelis saja, jadi kita bisa enak nih ngobrolnya, gitu. Ya, kita biasa interaktif soalnya. Iya, benar. Kalau seperti ini saya juga bingung harus membacakan pertanyaan tapi maksudnya kurang jelas gitu. Saya harus bertanya lagi kepada siapa. Ya, mungkin lanjut dulu Mas, ini ada. Oke, tapi kalau sebagai saya mudah-mudahan apa yang saya tangkap dari pertanyaannya tepat ya. Ya, mudah-mudahan Kalau ya. sebagai brand owner, kalau saya tetap akan mencermati apa yang terjadi. Gini, sebuah brand itu kan harus punya identitas ya. Kalau kita menjadi sebuah brand, itu harus punya apalah. Kalau mungkin bahasa populernya sekarang brand DNA-nya apa gitu. Kalau kita bicara soal DNA, berarti kan sesuatu yang membedakan kita dengan brand lain. Nah, artinya, kecenderungan yang terjadi sekarang memang patut direspon, tapi tanpa meninggalkan apa yang menjadi identitas utama dari sebuah brand. Katakanlah begini, bahwa orang sekarang cenderung baju-baju yang, katakanlah baju-baju yang praktis gitu ya, fungsional tapi tampak chic gitu. Nah, mungkin brand pesaing kita itu menerjemahkan chic, fungsional, dan praktis itu akan berbeda dengan brand kita. Kalau kita punya
identitas, punya konsep brandnya yang cukup jelas, maka kecenderungan yang muncul sekarang, orang cenderung praktis, ingin tampak syik tapi fungsional, itu menerjemahkannya sesuai dengan brand kita, dengan proposisi nilai yang mau kita tawarkan kepada pelanggan. Dan itu yang akan membedakannya dengan brand lain. Jadi menurut saya, itulah sikap yang harus diambil oleh sebuah brand. Merespon tren itu bukan mengikuti keinginan konsumen, tapi merespon apa yang dibutuhkan orang, merespon apa yang mungkin disukai orang atau akan disukai orang dengan terjemahan berdasarkan karakter brand kita. Gitu. Kan ada dua orang, katakanlah saya misalnya dengan Ongki, tentu cara menerjemahkan konsep simple itu akan berbeda. Simpelnya Ongki misalnya akan berbeda dengan simpel saya. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh brand adalah menerjemahkan merespon tren dengan menerjemahkannya ke dalam bentuk desain misalnya, itu harus sesuai dengan karakter brand kita, sehingga tetap walaupun sama-sama simple itu berbeda dengan brand yang lain. Nah, itu bukan pilihan menurut saya. Jadi dua-duanya harus ditangkap. Artinya apa yang terjadi sekarang harus kita amati, karena apa yang terjadi sekarang itu akan juga mempengaruhi apa yang terjadi di kemudian hari. Itu yang harus kita cermati sebagai sebuah brand, sehingga kita bisa merespon apa nih yang bakal dibutuhkan orang di masa depan. Kita ambil contoh misalnya Apple misalnya. Ya Apple itu kan dia jago untuk memberitahu kebutuhan orang. Banyak brand-brand besar yang sebetulnya memberitahu. Kadang-kadang kita juga tidak tahu kan kebutuhan kita apa gitu loh. Baru ngeh setelah, oh iya, saya itu butuh ini gitu. Nah, satu brand kalau bisa berhasil memberitahu bahwa kamu butuh ini untuk tujuan itu, nah itu akan lebih bagus, akan lebih punya kekuatan dan akan direspon oleh konsumen. Mungkin itu untuk Mbak Kartika. Mudah-mudahan jawabannya tepat ya dengan pertanyaannya. Benar sekali, mudah-mudahan Mbak Kartika cukup tepat lah jawabannya. Kalau tidak, nanti setelah ini kita bisa lanjutkan diskusi di grup juga. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan nih Mas Hadikin dari Ibu Yeni Artati. Ini pertanyaan adalah tren ReFor yang dilakukan apakah realisasinya sama dengan prediksi akan menjadi tren di masa itu? Ini tren ReFor maksudnya apa nih? Oke, trend report, mungkin laporan tren, apakah akan kejadian, mungkin gitu ya, kurang lebih ya. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, kalau trend report yang umurnya 6 bulan, itu kemungkinannya kalau menurut hasil analisisnya Omnilytics, itu 50%. 50% benar, 50% tidak, gitulah. Jadi 50-50. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Tapi tidak nol tentu ya, tidak 99% banding 1, nggak gitu. 50-50. Jadi ya kemungkinan munculnya ada, tapi mungkin tidak menjadi kemunculannya aja, tapi tidak mungkin skala perubahannya itu tidak luas. Kan ada skala perubahan yang luas, ada yang enggak. Contoh misalnya baju-baju asimetris gitu ya. Yang memperkenalkan baju-baju asimetris itu kan desainer-desainer Jepang gitu ya. Tahun 80-an, 90-an gitu. Sampai sekarang kan masih terus tuh asimetris tuh. Tapi asimetrisnya udah banyak berubah, udah berbeda lagi gitu. Di dalam hijab misalnya. Kalau saya amati hijab tahun 2012 itu masih cetar menggelegar dan membahana gitu ya. Semakin kesini semakin simpel. Nah itu, tapi ada juga yang memang masih cetar membahana gitu. Tapi menurut saya hal-hal yang lebih simpel, yang lebih praktikal tapi tetap kelihatan chic gitu akan lebih banyak diminati oleh konsumen, terutama untuk konsumen anak-anak muda gitu ya. Itu berubah banget kalau saya amati 10 tahun sebelumnya gitu, antara awal-awal hijab busana-busana modest muncul dengan yang sekarang itu berubah. Nah,
brand yang bisa bertahan adalah brand yang bisa move on, kalau bahasa gaulnya lah. Harus move on, nggak usah ini terus itu loh. Karena merasa ini paling hebat, nggak. Di fashion itu kalau nggak berubah, nggak. Kalau nggak berubah, mati gitu. Dia harus move on, artinya melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Mungkin yang terbaik di tahun ini bisa menjadi yang terburuk untuk 5 tahun yang akan datang. Gitu. Karena orang berubah. Kesukaan orang berubah. Sistem nilai orang berubah. Contoh, yang paling sederhana. Terutama saya sering mengamati teman-teman, karena dulu saya sering penelitian di desa, gitu ya. 7 tahun saya penelitian dari desa ke desa. Itu kalau kebanyakan kan orang-orang desa banyak bermigrasi ke kota untuk bekerja. Hampir di setiap desa saya selalu punya pertanyaan begini terhadap orang-orang desa. Apa yang paling berubah dari orang-orang yang bermigrasi ke kota, saya tanya gitu. Di banyak desa, saya biasa riset di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Timur, sampai Bali. Jawabannya yang paling jawaban mereka yang paling tampak berubah dari orang-orang desa yang bermigrasi adalah gayanya lebih keren, stylenya lebih berubah, stylenya karena mereka masuk ke kota besar, melihat banyak hal, berubah gitu kan. Nah perubahan inilah yang akan membawa perubahan ke desa gitu loh, lewat orang-orang migran. Cara berpakaiannya menjadi lebih oke gitu, dibandingkan sebelumnya. Jadi gaya berpakaian itu banyak di paling mudah untuk diadaptasi. Nah, bagi desainer atau bagi brand, kalau tidak melihat itu, ya kita akan ketinggalan. Kenapa misalnya brand-brand besar yang desainernya, sebetulnya kalau brand besar dibilang desainernya paling keren sedunia, bukan cuma itu, karena mereka bayar untuk perusahaan trend forecaster-nya aja gila-gilaan gitu ya. Mereka sudah tahu ke depan ini bakal apa. Terus kemudian mereka sudah tahu tekstil yang cocok untuk ke depan, sesuai dengan tren ke depan tuh kayak apa. Mereka sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Mereka sudah punya catatan ramalannya 10 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 6 bulan yang akan datang. Jadi desainer itu selalu akan melihat itu gitu loh. Bukan tiba-tiba punya ide bikin gitu. Tapi selalu melihat apa yang terjadi. Gitu. Jadi 50-50 ya, Bu Yeni ya. Bu Yeni, ya. Ya, mudah-mudahan cukup terjawab, Bu Yeni. Dan ini menarik sekali sebenarnya kalau sudah berbicara fashion trend dengan forecasting. Nah, ini kan pastinya yang harus melek itu adalah para brand-brand ternama, terutama brand-brand yang ada di Indonesia dan juga para desainer yang akan mengaplikasikan sebuah fashion itu. Nah, kira-kira keterkaitan dengan para pelaku bisnis yang lebih ke UMKM nih, Mas. Kayak misalnya yang bikin batik, yang bikin tenun, dan lain sebagainya, kerajinan. Seberapa penting sih mereka sebenarnya harus menyimak tentang tren fashion dan forecasting ini sebenarnya? Dan rata-rata ya, teman-teman di daerah kan tidak terupdate tentang hal ini kebanyakan. Gitu. Oke. Yang harus menangkap tren itu terutama desainer, brand. Nah, teman-teman misalnya yang bergerak, kalau yang bikin kain itu sebetulnya kan menyuplai ke brand gitu kan sebenarnya. Nah, komunikasi antar brand dengan, kalau pengrajin dikasih tren ya mumet gitu loh. Mumet dalam arti saya bukan underestimate karena tidak terlalu relevan gitu loh. Karena kita belum menjadi skala industri. Kalau misalnya kita nanya industri besar kayak Sritek, lah dia pasti baca itu. Dia tahu warna ke depan bakal apa. Karena skalanya industri. Tapi kalau skala rumahan dikasih tren, itu sama dengan sopir bajai suruh ngendarain Airbus gitu loh. Jadi kejauhan gitu. Jadi yang harus ngerti tren itu desainer, brand yang itu dikomunikasikan dengan pengrajinnya. Dia harus komunikasi dengan pembuat kain tenunnya gitu. Komunikasi itu, oh saya minta warnanya begini gitu. Nggak perlu dijelasin tren itu apa, nggak perlu gitu. Jadi
saya butuh. Nah, jadi apa yang kita pesan ke pengrajin itu memang mengikuti prediksi ke depan gitu loh. Jadi kuncinya ada di brandnya. Jadi Kalau memang mereka dipaksa harus tren, ngapain tren? Saya mau bikin warna apapun, saya bawa ke pasar jual laku gitu loh. Kejauhan gitu benar loh. sekali. Iya. Berarti memang kata kuncinya adalah si brand owner dan juga desainer sebenarnya yang lebih mengkoneksikan antara pengrajin ini Itu. sebenarnya ya. Itu brand yang harus ngerti, bukan cuma desainernya tapi semuanya juga. Misalnya nih di brand kita punya tim kreatif untuk promosi, untuk marketing, dia pun harus ngerti ke depan orang seneng dengan iklan seperti apa, karena beda itu. Iklan iklan tahun 70-an dengan iklan sekarang berbeda. Kalau orang sekarang dikasih iklan tahun 70-an, apaan sih gitu kan? Penggunaan bahasanya juga berbeda. Jadi semua orang, semua timnya, dari mulai desainer, katakanlah creative director, merchandiser, buyer, marketer, itu harus baca semua kecenderungan ke depan seperti apa. Sehingga ketika desainer merespon tren ke depan seperti apa, itu juga diimbangi oleh cara pemasarannya yang tepat untuk ke masa depan gitu loh. Jadi gitu, harus balance. Ya, Kurang lebih itu. ini sudah ada pertanyaan lagi yang sudah masuk nih dari Indah Senja. Bagaimana awal terjadinya kesepakatan tren fashion atau di negara pusat tren yang muncul di runway hampir satu benang merah? Apakah polanya dari trend forecaster atau ide awalnya dari desainer dunia yang dipercaya? Kira-kira Oke. gimana nih, Mas? Sebetulnya munculnya tren itu tidak ada kesepakatan tertulis. Misalnya janjian. Ki, besok bentuknya segitiga ya. Saya Ya, soalnya mau segitiga. Warnanya merah nggak? Tapi semua brand, terutama brand-brand besar yang tampil di Fashion Week besar, mereka memang punya, memang mereka menjadi klien-klien trend forecaster gitu ya. Jadi mereka tentu akan mempertimbangkan itu. Kalau misalnya ada bentuk yang sama, ya itu kebetulan saja. Tapi kebetulan dalam arti gini, berarti cara menerjemahkan trennya sama gitu. Cara menerjemahkan, dan mereka biasanya merujuk pada tren-tren yang yang akan trend forecasting yang akan datang. Oke. Kalau kita bicara sejarah kapan sih sebetulnya trend forecasting ini muncul gitu ya. Itu muncul di awal sebetulnya yang dari sejak awal abad 20 itu sudah muncul. Jadi dalam bentuk yang sederhana. Sebetulnya saya mau tunjukkan tuh contoh-contoh dulu itu kalau kita mereka itu seperti katalog gitu ya, kain potongan-potongan kain ditempelin, ini warna-warna yang ada yang bisa disuplai gitu loh. Sejarahnya panjang. Mungkin di sesi berikutnya kita akan bicara gimana ceritanya sih bisa ada trend forecaster. Tapi trend forecaster sebagai satu bisnis itu tahun 60-an semakin menguat. Nah, cara kerjanya mereka memang cara kerja prediksi yang berdasarkan metode ilmiah. Jadi yang bekerja bisa antropolog, bisa sosiolog, bisa ekonom, bahkan mungkin yang backgroundnya desain itu nggak banyak. Justru yang non desain yang bekerja, karena ini kan pekerjaan riset, pekerjaan menangkap apa yang terjadi. Ini pekerjaan memprediksi manusia yang akan datang tuh sukanya apa, dari sisi psikologis, dari sisi sosiologis itu. Nah, itu yang kemudian dijual. Jadi perusahaan-perusahaan trend forecaster ini menjual hasil riset prediksinya ke fashion besar. Kalau misalnya kawan-kawan buka Omnilytics atau Edit atau WGSN, itu kita akan bisa lihat kliennya itu brand-brand besar, baik fashion maupun non fashion gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Fashion Week kemudian banyak yang sama, sebetulnya bukan kesepakatan, tapi kesamaan dalam melihat kecenderungan yang akan terjadi. Dan balik lagi, apa yang diprediksi oleh trend forecaster itu penerjemahannya sangat tergantung dari perspektifnya si brand, perspektif masing-masing brand. Contoh misalnya kalau kita lihat brand-brand besar, itu cara menerjemahkan trend forecasting-nya beda-beda, sesuai dengan karakter brand-nya. Jadi sebetulnya
Yang penting adalah kalau kita sudah menemukan karakter brand kita seperti apa, maka cara menerjemahkan tren ke depan, walaupun trennya sama, itu akan berbeda antar brand. Mungkin ada kemiripan dari sisi katakanlah warna, siluet atau mood-nya, tapi bentuknya sendiri akan bisa sangat berbeda, nggak akan pernah nggak sama gitu ya. Tapi ada kecenderungan yang menyamakan itu, karena referensinya banyak. Mudah-mudahan cukup. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab. Dan mungkin karena kita dibatasin waktu juga, Mas, dan saya juga harus prepare ini setelah ini akan ada agenda lagi tentunya. Mungkin Banyak launching ya di Smesco. Di launchingnya Smesco ya, Ki? iya, kita secara online, jadi tidak offline lagi. Oh, oke. Karena memang traffic sekarang peningkatan untuk COVID memang sangat parah sekali, jadi kita mengantisipasi untuk penyebaran ini jangan sampai bertambah lagi, jadi kita untuk launching nanti program Kakak Asuh. Nah, di sini saya ingin informasikan juga buat teman-teman nanti bisa bergabung untuk launching program Kakak Asuh yang merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Smesco Indonesia juga bersama Kementerian Koperasi untuk membantu UMKM ini bisa bergerak untuk onboarding produk-produk mereka yang mana masih belum bisa onboarding di digital. Nah, nanti kita akan mencarikan namanya Kakak Asuh. Nah, program ini akan kita launching nantinya pada pukul 1 oleh Bapak Menteri Koperasi secara langsung. Nah, satu pertanyaan terakhir, Mas. Kira-kira menurut Mas Oh, Sadikin... ini nih, tren zaman dahulu kayak gini nih bentuknya. Oh, oke. Saya pernah lihat itu, Mas. Jadi masih berupa Ini, benang-benang yang dililit dalam ya, buku itu ya? tuh. Nah, itu kebetulan saya juga Ini, punya itu bukunya satu, tebel banget itu. Itu masih metode zaman dulu ya. ini perkembangan tren dari tahun 1915. Apa, Oke. saya mestinya cerita, nanti mungkin di sesi lain kita bisa cerita lebih detail ya, Nah, tentang emang kekuatannya tren itu seperti apa gitu ya. Tadi kalau dibilang bahwa prediksi ke depan itu bisa kuat, bisa enggak, sangat tergantung dari banyak faktor. Contoh misalnya, kenapa misalnya tren yang terjadi di empat ini masih nyambung dengan pertanyaan Indah tadi ya. Kenapa misalnya di London, Paris, Milan itu punya pengaruh besar. Mereka fashion show, kemudian majalah membuat trend report, katakanlah Vogue, Bazaar gitu ya, yang membuat itu. Kemudian juga diliput oleh media, diliput oleh televisi dan macam-macam. Nah, jadi tren itu akan menjadi kuat kalau ada trendsetternya. Ada yang, kalau bahasa sederhana, ada yang nyodor-nyodorinnya gitu loh. Jadi sesuatu yang ke depan, prediksi ke depan, itu tidak akan bunyi kalau nggak disodor-sodorin. Nah, jadi harus media harus berperan gitu kan, kayak misalnya Vogue. Vogue atau Business of Fashion itu kan punya pengaruh besar gitu. Jadi kalau mereka bilang bahwa ke depan bakal begini, oh semuanya pasti akan merujuk ke situ. Jadi tren ke depan bisa terjadi atau tidak, akurasinya berapa persen itu sangat tergantung dari faktor-faktor yang memperkuat itu. Dan di situ media sangat berpengaruh gitu. Tidak heran misalnya kalau brand besar kan habis-habisan untuk bikin iklan dan macam-macam. Jadi kita udah nyodor-nyodorin nih, orang nih nggak suka pedes ya. Oke, kita coba yang nggak pedes dulu, tapi kalau kita sodorin terus yang pedes, akhirnya suka pedes juga gitu. Kayak gitulah. Kalau nggak disodor-sodorin, nah nggak akan kejadian. Gitu. Nah, lewat digital, paling kuat sekarang mempengaruhi orang disodorin itu. Gitu. Makanya brand-brand besar kan punya sekian banyak kanal, sekian banyak konten kreatif yang mereka munculkan untuk mengarahkan. Jadi tren itu tidak natural ya. Tren itu diarahkan. Katakanlah misalnya orang ke depan bakal lebih suka yang warna-warna natural, warna-warna simple, tampak chic. Nah, brand itu bikin baju-baju yang dengan warna natural, yang tampak chic, yang fungsional, tapi itu diarahkan. Konsumen itu diarahkan, disodorin terus gitu loh. Disodorin terus itu. Jadi tidak terjadi begitu saja, tapi ada kekuatan yang mendorong. Tadi kan saya bilang ada elemen, 5 elemen itu salah satunya ada kekuatan pendorongnya. Dan kekuatan pendorong ini salah satunya adalah saluran digital, pemanfaatan saluran digital untuk mengarahkan. Jadi tren itu tidak inosen, diarahkan.
Ya, Ya, berarti memang kurang dalam lebih itu. kunci harus ada salah satu trendsetter yang memang itu menjadi booming dia, Mas ya. Nah, ini catatan khusus buat teman-teman. Jadi kalau memang bajunya atau brandnya mau jadi booming ya harus ada trendsetternya. Ya kayak sekarang kita memanfaatkan ya para influencer atau artis-artis ternama mungkin bisa jadi ya tapi disesuaikan juga dengan budget yang kita punya tentunya. Oke Mas Adikin, tidak terasa ini waktu kita juga sangat terbatas sekali. Dan ini cukup menarik sekali pembahasan ini dan mudah-mudahan ke depan ini ada pembahasan turunan tentang fashion trend dan forecasting dan istilahnya mengkaji sebenarnya kenapa sih bisa ada fashion trend dan forecasting ini, latar belakangnya dan lain sebagainya. Ini mungkin sangat menarik sekali dibahas dan tentunya ini ada pertanyaan tadi yang tugas Mas Sadikin berikan nanti uploadnya kemana nih? Dan itu kapan? Di grup. Di grup aja ya. Ya, dan buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak di sini. Kalau ada teman-teman yang belum bergabung di grup fashion, pusat konsultasi Smesco di bidang fashion khususnya, nanti bisa chat saya saja secara pribadi, nanti akan saya gabungkan ke grup. Nah, di sana kita juga membahas berbagai hal tentang isu-isu fashion, tentunya setiap hari juga bisa berkomunikasi. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman dari Nusantara Fashion Festival. Ini tentunya sangat menarik sekali, sebuah event yang dikemas secara virtual, baik itu penampilan fashionnya secara virtual, dan mungkin pamerannya juga secara virtual. Ini sangat menarik sekali karena bagaimanapun di kondisi COVID-19 ini, memang kita menghindari untuk mengadakan kegiatan yang bersifat secara offline. Namun dengan adanya kegiatan Nusantara Fashion Festival ini sangat membantu sekali bagi teman-teman semua, khususnya para pelaku bisnis fashion se-Indonesia, masih bisa untuk mengikuti tren-tren apa yang dibahas tentang isu fashion, masih bisa. Dan tentunya ini adalah hari terakhir kalau saya nggak salah, karena 31 Agustus ending dari kegiatan Nusantara Fashion Festival ini. Mudah-mudahan ini berkelanjutan dan kita bisa saling bersinergi, karena ini cukup menarik sekali. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua pihak yang sudah membantu, dan terutama buat Mas Sadikin selaku narasumber kita pada siang hari ini. Dan sampai jumpa pada minggu ke depan Mas Sadikin dengan topik dan tema yang berbeda. Dan tentunya pada teman-teman kita yang masih setia untuk menyaksikan kegiatan klinik konsultasi Smesco Spark Fashion ini, dan yang sudah bergabung juga secara live di nusantarafashionfestival.com dan juga video.com. Saya Ongki mau undur diri dulu dan terima kasih banyak atas segala waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat siang.